Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Siti Zuhairia, bertugas di SD Kartika 197 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh dengan tema ketika bumi berhenti berputar dan subtema makna hari akhir. Sebelum kita lanjutkan kepada materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dan usul. Mari kita lanjutkan dengan literasi hari ini, karena materi yang akan disampaikan tentang hari kiamat, literasinya adalah surat Al-Zalzalah. Mari kita sama-sama anak-anak. Dibuka juz amannya, sudah siap? Yuk sama-sama. Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tentang hari akhir. Yang pertama adalah peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Selanjutnya, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Itulah tujuan kita hari ini anak-anakku. Semoga akan tercapai tujuannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kepada materi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang hafal rukun iman? Lupa lagi anak, kelas 1 kan sudah diajarkan, ya. Baiklah anak-anak, supaya anak-anak tidak lupa dan mempermudah hafalan, Ibu akan ajak anak-anak bernyanyi rukun iman. Tapi nanti di rumah boleh anak-anak nadanya boleh bebas, ya. Misalkan nadanya balonku ada 5 dan sebagainya, silahkan, ya. Ikuti Ibu ya nak ya. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah,
2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman hari kiamat, 6 iman pada qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Silahkan, boleh ikut Bu Guru, boleh dengan nada sendiri pun boleh. Sekali lagi yuk nak, yuk. Rukun iman ada 6, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 iman pada hari kiamat, 6 iman pada qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Silahkan nanti di rumah belajar sama adikmu ya, diajak adiknya yang kelas 1 bernyanyi rukun Islam, insya Allah adikmu nanti akan hafal rukun iman ya. Nah anak-anak, kita lanjutkan, mari kita perhatikan ada gambar ya nak ya. Coba siapa yang tahu itu ada gambar, gambar apa ya nak ya? Gambar kematian nak ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal terputus 3 ya, terputus amal semuanya ya, hubungan kita dengan yang lainnya, kecuali 3 perkara ya. Anak yang soleh, ilmu yang anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sodakoh jariyah. Pinter. Nah kita lihat lagi nak, gambar yang kedua, gambar apa itu nak? Oh, puting beliung. Pernah lihat nggak nak puting beliung? Mengerikan sayang, anginnya sangat kencang sekali. Kalau angin itu datang, angin puting beliung ya, semua porak-poranda, atap-atap rumah beterbangan, pohon-pohon tumbang, dan orang juga mungkin bisa terbang kemana ya nak ya. Nah kita lihat nak, gambar yang ketiga, gambar apa itu nak? Oh, gambar banjir nak. Anak-anak sering kan lihat banjir ya nak ya. Ya, kalau banjirnya semata kaki ya mungkin ya tetap saja ya nak ya, kotor rumah kita. Apalagi banjirnya sampai banjir yang sangat besar. Biasanya diawali dengan guruh yang menggelegar ya nak ya, petir yang menyambar-nyambar ya, mengerikan ya. Mobil-mobil yang di jalanan juga hanyut nak. Kemudian gambar yang keempat nak, itu gambar apa? Gunung meletus ya, gunung meletus. Gimana kalau kita yang dekat di Cirebon, Gunung Ciremainya meletus nak? Itu di Gunung Ciremai itu ada kawah nak, panas sekali di dalamnya tuh, ada cairan yang sangat panas. Itu kalau sudah meletus, batu-batuannya ya terlontar keluar semua nak. Kawah yang panasnya juga ikut mengalir ke bawah. Itu biasanya ditandai dengan apa namanya, hewan-hewan yang pada berlarian nak. Nah gambar-gambar yang tadi dijelaskan tadi itu adalah termasuk kiamat kubro atau kiamat sugro nak. Alhamdulillah, walaupun belum disampaikan, anak-anak sudah tahu ya, pernah mendengar kiamat kubro. Betul, kiamat kubro itu baru kecil nak, kiamat kecil. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kiamatnya nak? Yang dimaksud kiamatnya itu adalah kiamat kubro, hancurnya alam semesta beserta isinya. Kadang kalau kiamat sugro itu ulah manusia sendiri ya. Hutan yang lebat ditebang, gundul, jadinya longsor ya, banjir dan sebagainya.
Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kita sampai ke materi kiamat ya nak ya. Nih, hari kiamat itu tadi ada 2 macam nak. Yang pertama adalah kiamat sugro, ya, soqirun kecil, kabirun besar. Bahasa Arabnya kan begitu waktu anak-anak di TPA ya, diajarinya ya. Kiamat sugro, kiamat kecil. Apa yang dimaksud kiamat kecil nak? Yaitu hancurnya atau berakhirnya sebagian makhluk hidup yang ada di dunia, ya, baik secara individu ataupun berkelompok. Artinya hanya sebagian saja nak, ya. Kiamat sugro itu bisa menimpa siapa saja. Kematian, setiap orang bisa tertimpa kematian nak, ya. Kemudian apalagi nak? Hancurnya sebagian alam di sekitar kita seperti gunung meletus yang tadi lihat anak-anak di gambarnya ya. Kemudian pernah dengar tsunami ya nak ya di Aceh ya, memporak-porandakan ya, baik rumah ya, orang-orang juga pada meninggal dunia nak ya, banyak beribu-ribu orang. Kemudian banjir bandang ya. Nah itu yang namanya kiamat kubro, kiamat sugro sayang ya. Nah, tanah longsor, banjir bandang, tsunami itu baru kiamat kecil. Nah, sekarang kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam beserta isinya. Ya, seperti apa nak? Matahari, bumi, kita itu ada planet ya nak ya. Ya, ada planet Mars, ada Jupiter dan sebagainya. Ini kita hidup di planet bumi. Matahari, bumi dan planet-planetnya ininya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bayangin nak kalau antara planet dan satu planet yang lain tabrakan gimana nak? Ya. Bumi akan terguncang dengan dahsyat seperti dalam surat Al-Zalzalah itu nak, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka keluar isi beban bumi. Apa isi beban bumi? Banyak ya, ada laut, ada sungai, ada pohon-pohon dan sebagainya banyak. Nah, kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Lalu nak, siapa yang tahu datangnya hari kiamat? Ada? Tidak ada sayang. Ya, yang tahu datangnya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalilnya dari Al-Quran sayang, namanya dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ghafir ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la Astagfirullahaladzim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Mohon maaf ibu, penglihatannya agak kurang jelas ya. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian dijelaskan lagi nak, selain di dalam surat Al-Ghafir, dalam surat Al-Qari'ah. Anak-anak sudah pada hafal ya nak ya? Kita sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus.
Orang-orang seperti anai-anai yang berterbangan. Anak-anak tahu anai-anai? Itu yang kalau laron-laron itu ya, yang suka kalau hujan itu suka ada nempel di lampu. Nah itu seperti itu kita nanti nak sayang, ya kecil sekali, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung ya seperti kapas berterbangan, gunung yang segitu besarnya nak, ya seperti kapas, ya. Wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan ditempatkan di tempat yang memuaskan, yaitu surga sayang, ya. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan ditempatkan di tempat neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka ya itu? Ya. Narun hamiyah. Neraka panasnya ya luar biasa, api yang menyala-nyala. Nah, anak-anak sekarang tadi sudah dijelaskan ya, dalilnya apa, kemudian kiamat ada dua ya. Kita lanjutkan ya. Rukun iman tadi, hari kiamat itu terdapat dalam rukun iman ya sayang ya. Rukun imannya ada 6 ya. Apa bu iman tuh? Iman itu artinya percaya kalau dari segi lugoh atau bahasa ya. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan atau diamalkan dengan perbuatan. Kemudian iman yang kelima itu percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Pada hari kiamat itu akan hancur ya seluruh alam beserta isinya. Nah, dan hari kiamat itu terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka akan hancur seluruh alam ini nak. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka akan dibangkitkan dari alam kubur untuk dihisab atau dihitung. Siapa yang kebaikannya timbangannya berat, maka ia akan ditempatkan di surga. Barang siapa yang timbangan amalnya atau kebaikannya ringan, maka dia akan ditempatkan di neraka yang namanya neraka hawiyah. Insya Allah nanti yang akan datang, nah kita akan mempelajari nama-nama hari kiamat ya. Setelah nanti hari kiamat, maka ada hari-hari yang lain kehidupan kita di akhirat, yaitu yang namanya yaumul qiyamah, yaumul ba'as, yaumul jam'i, yaumul mizan, yaumul hisab, nanti akan diterangkan pada pelajaran yang akan datang selanjutnya. Akhirnya sampailah pelajaran tentang hari akhir ini pada kesimpulan yang pertama. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-6. Yang kedua, macam-macam kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian hari akhir itu adalah berakhirnya kehidupan di dunia. Adapun dalil tentang hari kiamat itu tercantum dalam surat Al-Ghafir dan surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam setelah meyakini kebenaran datangnya hari kiamat, kita harus mempersiapkan amal ibadah kita sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti.
Itu saja yang Ibu ya dapat sampaikan pada pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.